Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dr. Sapri Hadi, Magister Pendidikan pada mata kuliah Kajian Drama. Pada kesempatan berbahagia ini kita memasuki materi pendekatan mimesis. Adapun capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya pendekatan mimesis, hakikat pendekatan mimesis, serta mampu menerapkan pendekatan mimesis, prinsip umum, dan prinsip terapan pendekatan mimesis. Hakikat pendekatan mimesis. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Sejarah pendekatan mimesis. Pembicaraan terkait hubungan karya sastra dengan realitas objektif bukanlah suatu tinjauan baru. Pembicaraan ini bermula sejak zaman Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa dunia empirik merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna, walaupun manusia memiliki kemampuan tertentu, tetapi karena keterbatasannya tidak akan pernah sanggup untuk melukiskan dunia empirik secara tepat. Bertolak dari pandangan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa bentuk rumusan ideal lebih baik dari realitas, sedangkan idealisme jauh lebih baik dari realisme. Perkembangan dari dua filsuf ini menimbulkan dua pendapat tentang karya sastra, yaitu karya sastra hasil kreasi atau mimesis. Pengertian pendekatan mimesis. Pendekatan mimesis merupakan suatu pendekatan penganalisisan karya sastra yang bertolak dari anggapan perlunya penelusuran kenyataan realitas objektif setelah analisis struktural diselesaikan. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas ini menurut Abraham. Rahayu juga berpendapat bahwa kritik mimetik atau mimetic criticism adalah kritik yang memandang karya-karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam, pencerminan atau penggambaran dunia dan kehidupan. Pakar lain juga menjelaskan bahwa pendekatan mimetik bertolak dari pemikiran bahwa sastra sebagaimana hasil seni yang lain merupakan pencerminan atau representasi kehidupan nyata. Beberapa alasan munculnya pendekatan mimesis. Yang pertama, adanya studi tanggapan bahwa tidak ada ciptaan manusia yang betul-betul terlepas dari sumbernya. Yang kedua, tatanan masyarakat, permasalahan masyarakat mewarnai karya drama pengarang. Yang ketiga, segala hasil budidaya manusia termasuk karya drama bertujuan untuk mempertinggi harkat kemanusiaan. Adapun prinsip umum pendekatan mimesis, yang pertama, karya sebagai suatu otonom tidaklah berarti tidak boleh dihubungkan dengan realitas objektif. Yang kedua, hubungan rekaan dengan kenyataan tidaklah berlangsung secara keseluruhan, tetapi berhubungan antara bagian rekaan dengan bagian kenyataan. Yang ketiga, kondisi kehidupan sosial budaya seperti dalam kenyataan realitas objektif tidaklah terpilah-pilah sebagai satu kondisi saja, melainkan bersifat saling berketerkaitan antara kondisi satu dengan kondisi yang lainnya. Yang keempat, besar atau kecilnya hubungan antara kenyataan drama dengan realitas objektif tidak dapat menjadi tolak ukur berhasil atau gagalnya sebuah karya sastra. Prinsip terapan pendekatan mimesis. Penemuan konflik drama tetap dengan menggunakan pendekatan objektif, sehingga penggunaan teori struktural tetap dilakukan sampai tahap identifikasi. Inventarisasi dan identifikasi permasalahan dapat dilakukan melalui penokohan ataupun alurnya. Yang kedua, dari satuan permasalahan yang telah diidentifikasi, ditelusuri permasalahan yang sama dalam realitas objektif. Permasalahan dalam drama dibanding-bandingkan dengan rumusan normatif atau idealnya permasalahan tersebut menurut pandangan masyarakat, dan rumusan praktis atau pelaksanaan permasalahan tersebut diterapkan oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, permasalahan di dalam drama akan menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat dengan salah satu permasalahan dengan realitas objektif. Jika permasalahan lebih dekat dengan permasalahan normatis, menunjukkan kecenderungan drama tersebut untuk berusaha mempertahankan norma-norma kemanusiaan yang disebut masyarakat dan tidak membenarkan terjadinya pembaruan dalam masyarakat. Yang keempat, perumusan normatif dan praktis dalam realitas objektif sangat ditentukan oleh latar dan ruang drama. Yang kelima, pencarian dan perumusan permasalahan normatif dan praktis dapat dilakukan dengan kepustakaan atau dengan daftar pertanyaan kepada responden dalam masyarakat yang diacu oleh latar drama. Yang keenam, jika pencarian dari rumusan normatif dan praktis dalam realitas objektif dilakukan dengan responden, maka
maka harus mempertimbangkan. Yang pertama, pernyataan kuesioner disusun berdasarkan identifikasi permasalahan drama. Yang kedua, jika permasalahan di dalam drama selalu berhubungan atau kausalitas, maka kuesioner juga harus disusun dalam satu paket yang memungkinkan penjaringan sebab dan akibat permasalahan tersebut. Yang ketiga, pilihan jawaban kuesioner diutamakan sebagaimana yang terdapat dalam data drama, tetapi harus pula ditambahkan dengan hal-hal yang tidak disinggung drama. Yang keempat, responden harus disesuaikan dengan identifikasi peran yang terdapat dalam drama. Yang kelima, sekurang-kurangnya responden sebanyak 20 orang. Yang ketujuh, prinsip terapan pendekatan mimesis yang ketujuh, yaitu hasil rumusan normatif dan praktis dalam realitas objektif tidak untuk dibandingkan begitu saja, tetapi rumusan itu sebagai alat banding untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan drama. Sebab kuantitas hubungan rekaan dengan kenyataan bukanlah tolak ukur penyimpulan, tetapi dasar penginterpretasikan. Yang kedelapan, penginterpretasian dapat dipisah-pisahkan, tetapi dalam penyimpulan tidak lagi terpisah-pisah, karena sebuah drama merupakan satu kesatuan dari keseluruhan unsur. Dapat disimpulkan bahwa mimesis adalah peniruan terhadap sesuatu atau seseorang. Bentuknya bisa berupa lukisan, lagu, lakon, dan musik. Pendekatan mimesis merupakan sebuah pendekatan sastra yang mengkaji hubungan antara suatu karya sastra dengan realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan mimesis itu menghubungkan hal yang ditulis dalam sebuah karya sastra dengan hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari materi pendekatan mimesis. Terima kasih.